Shalom, selamat malam. Hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah situasi yang asik, akhir pekan. Ya, saya suka kalau saya tiba di akhir pekan, karena itu adalah sesuatu bagi saya. Apa sih? Yuk, mari simak berikutnya. Saya beri tema malam hari ini kepada kita semua, ingat akhir. Ya, itu dia tema kita, ingat akhir. Saya suka berada di akhir pekan karena itu menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah reminder bahwasanya sesudah 1 minggu atau 6 hari lamanya kita beraktivitas, kita harus mengakhirinya. Dan akhir pekan kita bisa sikapi dengan berbagai rasa. Kita bisa sikapi dengan berbagai ekspresi. Akhir pekan bagi saya adalah sesuatu momen yang akan mendorong saya masuk dalam sebuah penata layanan. Akhir pekan adalah sesuatu yang mendorong saya masuk dalam sebuah ibadah dan pelayanan, karena saya tahu segala sesuatu ada akhirnya. Nah, akhir daripada segala yang saya kerjakan sepanjang minggu ini, besok saya dibawa kaki Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Biarlah akhir hidupku sebagaimana Engkau kehendaki. Filipi 3, 13-14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow, sahabat, mari akhir pekan ini merupakan sebuah persiapan bagi kita untuk kita masuk dalam akhir dalam arti besok kita berperkara kembali kepada Tuhan untuk hidup kita seminggu yang akan datang. Jadi biarlah malam hari ini, kalaupun kita berakhir pekan, kita sah saja untuk menikmatinya, tapi akhir pekanmu bersama dengan orang yang kau kasihi tentunya, bukan dengan kekasih orang. Ada yang komplain saya tadi di WhatsApp, Pak Pendeta, emang ada orang yang berakhir pekan dengan kekasih orang? Ya justru karena ada, dikasih tahu. Jadi kalaupun kita berakhir pekan dengan orang terkasih sambil persiapan kita besok masuk di ibadah. Nah, sahabat, hidup adalah perjalanan. Jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir dari perjalanan itu. Jalan yang kita pilih. Artinya ketika seminggu berlalu, dari Senin sampai hari ini Sabtu, saya tidak tahu apa yang menjadi pilihan jalanmu. Tapi dikatakan itu akan membawa kita sampai kepada sebuah tujuan. Sampai kepada sebuah tujuan. Nah, tujuan kita hari ini, mari kita pastikan tujuan yang benar, tujuan yang tepat. Amsal 16 berkata demikian, sahabat. Amsal 16 ayat 25 berkata demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Wow, ada jalan yang disangka lurus. Ketidakpekaan kita dengan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada salah keputusan, salah tanggap atas jalan yang kita pilih. Jalan yang kita pilih merupakan tanggung jawab kita sendiri. Jalan yang kita pilih merupakan tanggung jawab kita. Jalan yang kita pilih membawa kemudi kehidupan kita kepada sebuah tujuan. Tapi Amsal 16 ayat 25 mewarning kita malam hari ini. Ada jalan yang disangka lurus, tapi menuju maut.
Itu artinya mari kita senantiasa peka dengan Roh Kudus. Dimulai nanti Senin ketika kita kembali bekerja, mari kita peka dengan Roh Kudus, karena kita ini ada akhirnya. Kita nggak selamanya on di muka bumi dengan baik. Kita nggak selamanya on di muka bumi. Tapi hari ini dikatakan, harus diingat bahwa kita ini ada masing-masing untuk sebuah tujuan yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta. Efesus 2 menjelaskan kita. Mari kita buka Efesus, Galatia, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalamnya dan kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab karena bukan orang lain yang akan membawamu ke surga, tetapi dirimu sendiri yang akan berperkara dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup pada tujuan yang benar yang sudah disiapkan Allah itu. Lalu kenapa kita berkata hari ini ingat akhir? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Sementara kita menjalani hidup, tadi di awal saya katakan, hidup adalah sebuah perjalanan. Maka pastikan sejak sekarang ketika kita mendengarkan ulasan ini, perjalanan hidup kita adalah memang menuju akhir. Maka Tuhan baik, Dia berikan kita tenggat-tenggat waktu, ada akhir pekan, akhir bulan, akhir tahun dan seterusnya sebelum kita benar-benar berakhir. Maka mari kita senantiasa ingat akhir, sahabat. Di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, 5 sampai 8 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 5 dari Ibrani 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itu dia proses perjalanan kita tadi. Proses perjalanan kita menuju akhir, maka kita diingatkan ada akhir adalah menjadi serupa seperti Kristus. Sepanjang minggu yang berlalu, sudahkah kita beraktivitas untuk menjadi seperti serupa Kristus dalam seluruh aspek hidup kita? Hari ini kita diingatkan, dan saya mau kasih tahu, Tuhan selalu pakai orang-orang. Tuhan selalu pakai masa sulit, pandemi COVID-19. Tuhan memakai masalah-masalah untuk memproses hidup kita. Tapi jika kita sebagai gereja yang punya iman yang kuat, yang teguh, bukan iman kaleng-kaleng, pada akhirnya kita akan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau masuk dalam proses menuju akhir. Sehingga nanti kapanpun itu, kita akan bisa dengan gagah berkata, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Biarlah 2 Timotius 4 ayat 7 menjadi hashtag bagi kita setiap harinya. Tidak tahu di mana engkau tulis, engkau catat, engkau simpan hashtag 2 Timotius 4 ayat 7. Tapi itu akan menjadi selalu pengingat bagi kita. Ingat akhir, karena kita tidak selamanya on di atas muka bumi ini. Sampai di sini sahabat, biarlah malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. God bless you.